adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, marilah kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, dan juga Tuhan sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Berkatilah Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir, supaya anak-anak sekolah minggu dapat mengerti apa yang pembawa firman berikan kepada anak-anak sekolah minggu, dan firman-Mu dapat berguna di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan.
baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri yuk. Kita angkat sebuah pujian, kita nyanyikan lagu dari Ku Mau Sepertimu Yesus. waktunya kita untuk dengerin firman Tuhan. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan menerangkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan yang berkati kami agar boleh ya Bapa, firman itu menjadi benih bagi hidup kami dan bertumbuh hingga berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita mau baca ayat Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7. Kita baca ya. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, orang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, orang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu, yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Halo adik-adik, kita ketemu lagi ya. Gimana kabarnya? Sehat semua? Puji Tuhan. Nah, tadi kita sudah sama-sama baca firman Tuhan ya, dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7. Terus kita juga udah nonton tadi animasinya dari pembacaan firman Tuhan tadi ya. Nah, minggu lalu Ibu Emi cerita bahwa murid-murid Tuhan Yesus
semakin berani meskipun mereka harus menghadapi banyak tantangan. Nah, minggu ini kita belajar bahwa ternyata orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus semakin hari semakin banyak jumlahnya. Pengikut murid-murid Tuhan Yesus semakin bertambah hari demi hari. Tapi suatu ketika murid-murid Tuhan Yesus itu, para rasul, merasa ada yang kurang dengan pelayanan mereka. Kira-kira apa ya kekurangannya? Nah, mereka baru menyadari bahwa ternyata mereka melalaikan satu hal, yaitu mereka melalaikan pelayanan kepada janda-janda. Lalu mereka memutuskan untuk memilih beberapa orang yang betul-betul mau melayani Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan dapat dipercaya untuk melakukan tugas pelayanan ini. Mereka akan bertugas melayani orang-orang miskin, janda-janda, anak-anak yatim, dalam hal membagi-bagikan makanan. Nah, 7 orang itu siapa aja ya adik-adik? Tadi sudah disebutkan ya, ada Stefanus, ada Filipus, ada Prokorus, ada Nikanor, ada Timon, ada Parmenas, dan Nikolaus. Ada 7 orang. Nah, mereka ini membantu para rasul untuk melayani orang-orang miskin, melayani janda-janda, membagi-bagikan makanan. Jadi, ketika mereka berkumpul untuk beribadah, ada orang-orang yang bertugas untuk membagikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, adik-adik, mau tidak dipakai oleh Tuhan untuk melayani orang-orang miskin atau orang-orang yang membutuhkan pertolongan? Nah, hari ini firman Tuhan mengajarkan adik-adik, mengajarkan kita semua untuk mau melayani orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, jadi Tuhan ingin supaya kita semua belajar melakukan perintah Tuhan, yaitu membantu orang-orang miskin, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, di saat pandemi seperti ini, mungkin ada teman-teman adik-adik yang papa mamanya tidak punya pekerjaan. Apa yang bisa kita lakukan? Iya, kita bisa berdoa kepada Tuhan supaya mereka tetap diberikan kesehatan, mereka tetap memiliki makanan yang cukup, dan lebih dari itu juga, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kalau adik-adik punya uang jajan, boleh disisihkan uangnya sedikit, ditabung, terus kita bisa beli makanan kecil untuk kita bagikan kepada teman-teman kita yang orang tuanya mengalami dampak dari pandemi corona ini, ya. Nah, jadi firman Tuhan yang kita dapat hari ini mengajarkan kita untuk mau melayani baik melalui doa, mendoakan orang-orang sakit, mendoakan orang-orang yang mengalami musibah, mengalami kekurangan makanan, dan juga terlebih dari itu kita belajar melakukan perbuatan kasih, memberikan sedikit dari berkat yang kita punya untuk dibagikan kepada teman-teman kita. Adik-adik mau seperti itu? Yuk kita belajar mempraktekannya.
Sekarang kan sudah mulai sekolah ya. Nah, kita bisa berbagi sama teman-teman kita. Mungkin ada teman kita yang tidak punya handphone atau tidak ada wifi di rumahnya. Boleh kita ajak, kalau kita di rumah ada wifi, kita ajak belajar, tapi nggak boleh banyak-banyak, 1 atau 2 orang boleh ya belajar sama-sama dengan cara memperhatikan protokol kesehatan, tetap pakai masker, jaga jarak, belajar sama-sama dalam satu ruangan, tapi tetap jaga jarak. Kita berbagi kuota internet, bisa. Kita berbagi materi karena kita punya printer juga di rumah, bisa seperti itu. Oke, kita coba sama-sama. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Dan kami mengucap syukur bahwa Tuhan mengizinkan kami untuk menjadi saluran berkat. Tuhan ingatkan kami untuk kami boleh membantu, menolong teman-teman kami yang membutuhkan pertolongan. Tolong Tuhan Yesus berkati setiap apapun yang kami lakukan untuk berbagi dengan sesama kami. Tuhan tolong supaya apa yang kami lakukan itu semua boleh membawa sukacita bagi teman-teman kami dan terlebih lagi memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang abang mau ngajak adik-adik untuk doa syafaat. Mari kita lipat tangan kita dan tutup mata kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu ya Tuhan. Dari tadi malam hingga pagi hari ini ya Tuhan, sehingga kami anak-anak sekolah minggu ya Tuhan dapat melaksanakan ibadah sekolah minggu. Tuhan, kiranya Kau yang berkati ya Tuhan firman yang telah dibawakan oleh pembawa firman tadi ya Tuhan. Kiranya firman ini ya Tuhan dapat tertanam dalam hati kami ya Tuhan, dan kami dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, kiranya Kau yang berkati tumbuh kembang anak-anak sekolah minggu ini ya Tuhan, supaya anak-anak sekolah minggu ini dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan, kiranya Kau yang berkati juga guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, berkati pelayanan mereka ya Tuhan, berkati segala pergumulan, persoalan yang dalam hidup mereka ya Tuhan. Kiranya kasih dan penyertaan-Mu selalu menyertai mereka ya Tuhan. Tuhan, kiranya berkati juga keluarga-keluarga kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kiranya Kau yang selalu berkati mereka ya Tuhan, di tengah pandemi ini juga ya Tuhan. Kiranya kasih dan penyertaan-Mu selalu ada buat mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan dunia ini ya Tuhan. Kiranya Kau yang pulihkan ya Tuhan bangsa dan dunia ini ya Tuhan, supaya segala virus, penyakit, kesusahan ya Tuhan dapat Kau hilangkan ya Tuhan. Tuhan, kiranya Kau yang berkati juga ya Tuhan para pejabat-pejabat, menteri-menteri yang ada dalam Indonesia ini ya Tuhan, supaya di tengah pandemi ini juga ya Tuhan mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kiranya Kau yang juga berkati persembahan yang telah diberikan ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan, dan juga persembahan ini dapat memberkati banyak orang ya Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu. Adik-adik, sebelum kita menerima berkat Tuhan, marilah kita mengangkat sebuah pujian, yaitu Berikanku Hati. Seperti hatimu yang penuh dengan
Adik-adik, kita sudah selesai ibadah sekolah minggu, kita sudah dengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan, anak-anak sekolah minggu, agar kami menjadi anak-anak yang mau Tuhan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, membantu orang-orang yang sedang kesulitan Tuhan Yesus Kristus, dan kami menjadi anak-anak yang mau melayani Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Bapa, dan sebentar kami akan tutup ibadah ini Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.